Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, eh, saya Ilham Jaya Kesuma dari NPM 2208260106 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang blok kidney dengan judul infeksi saluran kemih. Baik, saya mulai dari definisi. Infeksi saluran kemih adalah infeksi akibat invasi bakteri ke dalam saluran kemih. Mayoritas kasus disebabkan oleh Escherichia coli, diikuti oleh Klebsiella sp dan Enterobacter sp. Kemudian untuk anatominya, pada sistem urinaria atas itu terdapat ginjal dan ureter. Kemudian pada sistem urinaria bawah itu terdapat kandung kemih ataupun vesika urinaria, ada prostat pada pria dan uretra. Kemudian untuk patofisiologinya ada tiga jalur di sini. Untuk jalur hematogen ataupun melalui darah itu ada Staphylococcus aureus, Candida sp, Salmonella sp, dan Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada jalur limfatik, kemudian ada jalur ascending. Jalur ascending ini dari uretra ke ginjal, jalur paling sering terjadi terutama pada wanita karena uretra pada wanita itu lebih pendek. Kemudian untuk histologi sistem urinaria, pada ginjal itu terdapat korteks dan medula dengan kurang lebih 2 juta nefron. Kemudian pada ada ureter itu terdapat lapisan mukosa, muskularis, dan serosa. Kemudian pada kandung kemih itu terdapat mukosa, muskularis, adventitia, dan serosa. Kemudian pada uretra wanita itu panjangnya 4 sampai 5 cm, lebih rentan terkena ISK. Kemudian untuk pria terdiri dari pars prostatica, pars membranesa, dan pars pongiosa. Untuk etiologinya itu ada Escherichia coli. Ini adalah yang paling sering, bakteri yang paling sering. Kemudian ada Klebsiella sp dan Enterobacter sp. Untuk faktor risikonya itu ada kehamilan, menopause, batu ginjal, dan kateterisasi urin. Untuk fisiologinya itu ada filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Kemudian untuk klasifikasi infeksi saluran kemih, untuk ISK atas ataupun pyelonefritis akut dan kronik, itu gejalanya ada nyeri pinggang, demam, menggigil, mual, muntah, dan hematuri. Untuk ISK bawah, itu sistitis dan uretritis, gejalanya terdapat demam, polakisuria, ataupun sering buang air kecil, kemudian disuri, terdapat nyeri pada buang air kecil, kemudian nyeri suprapubik. Untuk diagnosis bandingnya itu ada pyelonefritis akut dan ada pyelonefritis akut. Kemudian untuk prognosisnya itu untuk ISK yang eh, akut itu prognosis yang baik dengan antibiotik. Kemudian untuk ISK berulang itu biasanya bisa terjadi komplikasi. Komplikasinya itu ada ISK berulang, kemudian ada sepsis dan abses ginjal. Kemudian untuk tata laksananya, eh, tata laksana non farmakonya itu menjaga kebersihan pada saluran kemih, kemudian menggunakan antiseptik untuk saluran kemihnya, kemudian minum air putih yang cukup. Untuk tata laksana farmakologinya, eh, itu diberikan nitrofurantoin 100 mg 2 kali sehari selama 5 hari. Kemudian diberikan fosfomisin trometamol 3 gram dosis tunggal. Kemudian untuk pyelonephritis akut atau pada ISK atas diberikan ciprofloxacin 500 mg 2 kali sehari selama 7 sampai 14 hari. Kemudian diberikan levofloxacin 750 mg 1 kali sehari selama 5 hari atau diberikan trimetoprim sulfamethoxazole 160 atau 800 mg 2 kali sehari selama 14 hari jika hasil kulturnya sensitif. Kemudian eh, untuk ISK pada kehamilan eh, itu harus diberikan antibiotik yang aman supaya aman untuk janin. Itu diberikan nitrofurantoin 100 mg 2 kali sehari selama 7 hari, tapi dihindari pada trimester ketiga. Kemudian diberikan amoksisilin clavulanat 500 atau 125 mg 3 kali sehari selama 7 hari. Kemudian diberikan
Cefalexin 500 miligram 2 kali sehari selama 7 hari. Kemudian untuk ISK berulang itu diberikan nitrofurantoin 50 sampai 100 miligram sekali sehari sebelum tidur selama 3 sampai 6 bulan. Kemudian diberikan trimethoprim 100 miligram sekali sehari selama 3 sampai 6 bulan. Untuk daftar pustakanya itu ada dari Flores Mireles, AL, Walker, GN, Caparon, M, dan Hultgren pada tahun 2015, urinary tract infection, epidemiology, mechanism of infection and treatment option. Kemudian ada yang kedua itu ada Hutun eh, pada tahun 2020, uncomplicated urinary tract infection. Kemudian ada Tambiah, PA, dan OONG pada tahun 2020, Geither Associated Urinary Tract Infection. Kemudian ada Foxman B pada tahun 2024, Urinary Tract Infection Syndrome, Occurrence, Recurrence, Bacteriology, Risk Factors, and Disease Burdens. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.